Ada dua pohon yang memiliki kemiripan. Yang pertama namanya pohon bambu, yang kedua namanya pohon tebu. Bambu dan tebu itu sama-sama pohon yang berbuku-buku. Hidupnya juga sama dalam sebuah rumpun. Kalau diperhatikan daunnya juga sama, lancip-lancip. Itu kalau dilihat secara penampakan luar. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lebih dalam lagi, ternyata bambu dan tebu itu justru memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Apa perbedaannya? Ternyata para petani, para peneliti telah membuktikan di mana pohon tebu ditanam, ternyata tanahnya, tempat di mana dia hidup, itu bukan semakin hilang unsur haranya, malah justru semakin gembur dan subur. Jadi kalau tanah pernah ditanami tebu, berikutnya ditanami tanaman yang lain, itu membuat tanaman yang lain semakin subur setelah tanah itu ditanami tebu. Coba perhatikan ya, kalau rumpun bambu, hampir di sekitar rumpun bambu tidak boleh ada tanaman lain yang hidup. Karena bambu itu ya ada kecenderungan untuk membuat tanah semakin tandus. Unsur haranya itu semuanya diambil sama bambu. Itu perbedaan yang paling mencolok, yang selama ini barangkali kita belum pernah belajar tentang itu. Lalu yang kedua, yang lebih mencolok lagi, bambu itu ketika muda itu lunak. Makanya kita kan sering makan sayur bambu muda. Namanya apa? Ya namanya iwung kalau orang Sunda. Ada yang suka bermain-main kan, lelucon. Yang mudanya aja enak katanya. Gimana yang tuanya? Gitu. Itu namanya juga lelucon. Tapi yang jelas pohon bambu itu ketika mudanya lunak dan berisi. Tetapi semakin tua bambu itu semakin keras dan kosong. Nah beda dengan tebu. Kalau tebu itu ya ketika muda ya hambar. Makanya kalau kita ambil tebu kemudian biasanya kan suka disepah gitu ya. Itu kalau masih muda hambar itu. Belum begitu manis. Tetapi kalau dibiarkan semakin tua semakin berisi dan yang luar biasa semakin manis. Gitu. Jadi jangan heran ya kalau ya ketika seseorang yang sedang belajar belum menjadi pakar, belum profesional, masih tawar, biasanya ya daya jualnya juga beda dengan yang sudah manis, yang sudah profesional. Itu kan hukum alam biasanya. Nah itu adalah hal-hal yang mencolok ya, perbedaan antara bambu dan tebu. Walaupun sebetulnya dari sisi lain masih ada kelebihan yang gak mungkin saya bahas di sini, karena ini bukan pelajaran bambu dan tebu. Ini bukan kajian bambu dan tebu sebetulnya. Saya cuma mengambil analogi saja. Mengapa saya membandingkan bambu dan tebu? Sebetulnya sekedar untuk mengingatkan kita dalam hidup ini ada dua pilihan. Kita mau jadi bambu atau mau jadi tebu, ya semua terserah kita. Ini bukan soal takdir. Apakah semakin menua kita semakin keras? Apakah semakin menua kita semakin kosong? Atau semakin menua kita mau semakin manis? Semakin menua kita semakin berisi? Ya itu pilihan ada pada kita. Apakah kita menjadi tua semakin bijaksana atau semakin tua semakin kekanak-kanakan? Itu juga terserah kita. Dan saya yakin kalau dikasih pilihan semua ingin jadi tebu. Kalau dikasih pilihan, makanya saya nggak akan ngasih pertanyaan. Karena pasti jawabannya ingin jadi tebu semua, walaupun prakteknya malah justru jadi bambu gitu.
Oleh karena itu maka saya tidak akan bertanya, karena jawabannya sudah tahu. Kalau ditanya ingin jadi tebu atau bambu, pasti semua ingin jadi tebu. Makanya saya tidak akan membuat pertanyaan, tapi saya ingin membuat pernyataan saja. Pernyataannya, tidakkah kita tertarik untuk menjadi semakin menua, semakin berisi? Seperti padi, semakin menua, semakin menunduk. Makanya tadi pagi saya share ya, ada 3 harta karun yang harus kita miliki semakin kita menua dalam hidup. Yang pertama, harta karunnya bernama belas kasih. Harta karun yang kedua, ya, setelah belas kasih itu adalah apa? Rasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan itulah sesungguhnya kekayaan kita yang sebenarnya. Dan harta yang ketiga adalah kerendahan hati. Kenapa saya menyebut itu harta karun yang terpendam? Karena selama ini harta itu masih terpendam. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang memiliki belas kasih. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang dalam hidupnya merasa berkecukupan. Cari orang serakah banyak. Makanya dunia ini tidak akan cukup untuk satu orang kalau orang itu serakah. Tapi dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi kalau masing-masing bersyukur dan merasa berkecukupan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan harta karun yang ketiga yang luar biasa adalah kerendahan hati. Makanya orang yang rendah hati, ya, cirinya sederhana. Biasanya sederhana dalam kata-kata, tetapi sangat luar biasa dalam tindakan. Itu ciri orang yang rendah hati. Biasanya kata-katanya sederhana saja, tapi tindakannya luar biasa. Bahkan sering sekali menggoncangkan dunia ya dengan tindakannya, walaupun kata-katanya biasa. Nah itulah sebetulnya ya harta karun yang luar biasa. Dan 3 itu menjadi sumber kebahagiaan. Saya belajar tradisi agama lain, mohon maaf ini agak menyimpang sedikit. Dalam tradisi agama lain ya, saya tidak menyebut nama agamanya, saya tidak menyebut nama keyakinannya supaya kita tidak bingung. Ada satu hal yang mengagumkan saya, yaitu 3 ajaran utama. Ajaran utama itu yang pertama adalah berdana, yang kedua adalah bersila, dan yang ketiga adalah bermeditasi. Jadi berdana, bersila, dan bermeditasi. Nah bersila yang dimaksud oleh saya tentu saja bukan bersila duduk seperti kalian. Bersila berarti menjalankan sila, menjalankan sebuah ajaran moral. Di Indonesia kita mengenal Pancasila. Pancasila itu sebetulnya adalah 5 dasar negara yang menjadi ageman, yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan morality. Jadi morality itu adalah bahasa Inggrisnya, tapi bahasa kitanya sila, itu bahasa Nusantara. Makanya kita punya pagar dalam berbangsa dan bernegara yang diikat dengan Pancasila. Yang namanya pagar tentu saja ada 2 pagar ya. Ada pagar hidup, ada pagar yang mati. Tapi ada juga pagar makan tanaman. Ini yang berbahaya. Pernah nggak dengar ada pagar makan tanaman? Jadi pagar makan tanaman itu kan biasanya dianalogikan dengan seseorang yang dipercaya untuk mengamankan sesuatu, malah dia sendiri sebetulnya ya yang mencuri. Itu namanya pagar makan tanaman. Yang namanya pagar itu kan pembatas. Nah kalau di kampung dulu saya diajarkan orang tua supaya bikin pagar hidup. Ya pagar hidup itu ya bisa untuk obat, bisa lalaban, ya kan. Makanya kalau orang-orang di kampung itu bikin pagar itu dari singkong, tanaman singkong. Jadi ke bawah nanti akan ada betiknya, ke atas akan ada pucuknya. Sehingga setiap hari itu selalu memberikan faedah. Dia sebagai pagar, yang kedua dia bisa memberi manfaat. Bukan sekedar perhiasan. Luar biasa ya. Makanya perhiasan yang luar biasa adalah pagar yang tidak pernah lapuk dimakan zaman. Dan pagar yang tidak pernah lapuk dimakan zaman adalah pagar akhlak sebetulnya, pagar budi. Tapi kalau perhiasan-perhiasan yang lain, ya biasanya lapuk dimakan zaman. Jangan lupa loh,
Yang namanya perhiasan yang digunakan manusia itu kan sebetulnya ada batas waktunya. Anak muda cantik, apalagi masih perawan gitu, didandangi, yuk dikasih bedak macam-macam, cantik, tambah cantik. Tapi sudah tua, nenek-nenek dibedakin kayak gitu, malah jadi kayak kuntilanak. Betul nggak? Itu. Tapi ada satu perhiasan yang tidak pernah lapuk dimakan zaman, dan perhiasan itu yang bernama kebijaksanaan. Salah satunya perhiasan itu adalah yang tadi saya sebutkan, yang 3 itu. Belas kasih itu perhiasan. Rasa berkecukupan itu perhiasan. Karena orang yang merasa berkecukupan, berikutnya pasti akan murah hati. Orang kaya yang pelit itu karena tidak merasa berkecukupan, makanya tidak mungkin murah hati. Murah hati itu hanya akan terjadi pada orang yang merasa berkecukupan. Dia sadar bahwa dia juga makan tidak bisa banyak. Dia sadar bahwa ketika usahanya menua, tidak mungkin hartanya bisa dinikmati sendiri. Dia sadar bahwa di balik titipan hartanya itu ada hak orang lain. Ketika dia merasa berkecukupan, muncul yang namanya murah hati. Ketika merasa dalam dirinya ada yang namanya belas kasih, muncul kekuatan dalam dirinya. Ketika dalam dirinya ada yang namanya kerendahan hati, muncul yang namanya kepemimpinan. Orang-orang yang bergerak di dunia sosial, yang setiap hari itu memikirkan bagaimana menyelamatkan orang, membahagiakan orang, bahkan seluruh hidupnya buat orang lain, itu karena di dalam dirinya sudah ada kerendahan hati. Jadi apa sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan di awal kajian ini? Kenapa saya cerita tebu dan bambu? Tentu saja saya ingin menyampaikan pesan. Masa tidak ingin semakin tua semakin manis? Masa tidak ingin semakin tua semakin padat, berisi? Masa kita membiarkan proses menua kita dalam kekosongan, dalam kebingungan? Karena ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada orang bikin kohkol kalau kata orang kampung, untuk memanggil orang lain itu dengan bambu yang ada isinya. Selalu menggunakan bambu yang lebih besar lagi kosongnya. Betul? Iya. Sehingga ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Ini semakin tua semakin nyaring bunyinya karena semakin kosong. Itu semakin bingung dengan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi tebu, tidak menjadi bambu. Dimanapun ditanam, tidak membuat tanah menjadi tandus, tetapi selalu membuat tanah semakin subur. Beda dengan bambu. Di mana bambu ditanam, pasti ya, sepeninggalnya bambu, maka tanah itu menjadi tandus. Kan ada orang yang bawanya begitu. Dimanapun dia tinggal, selalu membuat huru hara, selalu membuat destruktif, selalu membuat kehancuran, selalu menciptakan situasi yang tidak aman. Ada nggak orang kayak gitu? Ada apa banyak? Orang yang semacam ini datangnya pasti disesali, perginya pasti disyukuri. Jadi kalau kita itu ya dalam sebuah komunitas, datangnya disesali, perginya disyukuri, udah jelas ya. Jangan mikirin akhirat selamat, apalagi mikirin surga, apalagi memimpikan surga. Stop memimpikan surga. Karena di dunia saja sudah tidak dibutuhkan banyak orang kok. Datangnya disesali, perginya justru disyukuri. Tapi kalau orang setipe tebu, datangnya pasti disyukuri, perginya disesali. Bahkan ketika dia meninggal, pasti ya ada ribuan orang yang merasa kehilangan dengan jasa-jasanya, merasa kehilangan dengan energinya, merasa kehilangan dengan cinta kasihnya, merasa kehilangan dengan keteladanannya. Atau paling tidak orang sedih lah ditinggalkan oleh dia. Itu sebetulnya kajian kita hari ini. Oleh karena itu, kajian kita hari ini saya beri judul menyadari
ya, padang Arafah hakikat dalam diri. Karena itu yang akan membangun kita menjadi tebu. Menyadari padang Arafah dalam diri. Saya tidak cerita padang Arafah yang di luar diri. Itu mah sudah pada tahu. Dan tidak bisa dijelaskan, itu cuma segitu-gitunya. Gak ada yang perlu dijelaskan di sana. Tapi saya akan berbicara tentang menyadari adanya padang Arafah dalam diri. Dan ini kalau digali luar biasa. Nanti kita akan jelaskan dengan menggunakan ayat-ayat dari kitab suci. Nah, pertanyaan yang paling awal yang ingin saya sampaikan supaya kita memiliki kesamaan persepsi, kita bicara dulu tentang padang Arafah. Kan ada dua kata, ada padang, ada Arafah. Padang ternyata dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak mau ngelantur. Jadi saya tanya kamus bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, padang itu artinya ternyata tanah datar yang luas. Itu padang. Atau disebut juga padang itu lapangan. Ada dua terminologi yang berbeda. Kalau orang Sumatera Barat bilang padang itu sama seperti dalam kamus bahasa Indonesia, artinya adalah lapangan, artinya adalah luas. Tetapi ada yang berbeda, terutama dalam bahasa Sunda. Di dalam bahasa Sunda, ternyata padang memiliki terminologi yang berbeda. Padang artinya adalah terang. Padang artinya adalah caang. Beda kan? Beda kan? Itu beda ya. Nah, saya tidak akan ya membuat kontradiktif, tetapi saya akan mengambil dua-duanya. Bisa diartikan luas tanpa batas, padang itu bisa diartikan juga caang atau terang. Nah, kalau diartikan caang atau terang, nah kalau caang, terang itu pasti ada kaitannya dengan cahaya, bukan? Ada kaitan dengan cahaya. Lalu kenapa kata padang ini banyak dipakai? Padang mahsyar. Dipakai juga kata padang, padang Arafah. Nah, ini saya sangat kagum ya dengan leluhur kita yang menggandengkan kata padang dengan kata lain yang memiliki arti yang semakin dalam. Ini kita belajar etimologi dulu nih, belajar bahasa dulu. Jadi padang bisa berarti luas, padang bisa berarti caang, terang. Setiap kata terang pasti berhubungan dengan cahaya. Paham ya? Oke. Itu padang. Yang kedua Arafah. Arafah itu asli bahasa Quran. Artinya adalah mengenal. Artinya adalah pengenalan. Makanya ada ilmu namanya ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat dari kata dasar Arafah. Jadi ilmu ma'rifat itu sering diterjemahkan sebagai ilmu mengenal. Nah, ma'rifat saja nggak ada artinya kalau tidak digandengkan. Begitu digandengkan dengan Allah, namanya jadi ma'rifatullah. Jelas, yang ingin dikenal adalah Allah. Jadi sebenarnya kata ma'rifat itu nggak punya arti apa-apa kalau belum digandengkan dengan objeknya. Begitu orang mengatakan ma'rifatullah, yang mau dikenal adalah Allah. Ma'rifatul Rasul, yang mau dikenal adalah Rasul. Ma'rifatul alam, yang mau dikenal adalah alam. Ma'rifatul nas, yang mau dikenal adalah diri. Tergantung kita mau memakrifati atau mengarafi ya, atau mengenali apa. Tergantung. Nah, makanya banyak orang yang salah paham. Begitu mengatakan ma'rifat, oh itu namanya ilmu mengenal Tuhan. Tidak, kalau belum digandengkan dengan objeknya. Kalau sudah digandengkan dengan objeknya jadi ma'rifatullah, berarti ilmu mengenal Tuhan. Jadi kata dasarnya sebetulnya adalah Arafah. Arafah itu artinya adalah mengenal. Nah, kata Arafah ini yang paling dasar saya temukan di sebuah diskusi. Jadi ada sebuah diskusi yang berbunyi seperti ini. Jadi hadis kursi itu hadis yang langsung dari Allah, tetapi diturunkan kepada para suci, para rasul. Nah, itu bukan dari mulutnya para rasul, langsung dari Allah. Maka nilainya hadis kursi itu mendekati nilainya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci. Sehingga kalau berbicara hadis kursi biasanya secara hukum memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar hadis yang biasa. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Nah, ini kalau hadis kursi itu Allah berfirman, tapi kalau hadis biasa Rasulullah bersabda. Beda ya. Hadis kursi itu Allah berfirman,
Nah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, firman-Nya seperti ini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa. Nah, ada kata arofa lagi di situ. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, karena beliau ingin dikenal. Nah, kata ingin dalam bahasa hadis qudsi digunakan wa ahbabtu. Ahbab itu artinya cinta sebetulnya. Cinta itu rindu sebetulnya. Jadi kalau diterjemahkan lebih dasar lagi, Allah menciptakan alam semesta ini karena rindu untuk dikenal. Rindu untuk dikenal, bukan sekedar ingin, rindu. Nah, beda rindu dengan ingin. Karena kata yang dipakai adalah wa ahbabtu, rindu untuk dikenal. Jadi sekarang kita tahu bahwa alam semesta ini tercipta cuma satu tujuan, karena Allah ingin dikenal. Nah, dari semua bagian alam semesta ada yang namanya manusia. Berarti kalau begitu Allah menciptakan manusia pun satu tujuannya, karena dengan menciptakan manusia Allah ingin dikenal. Paham ya? Nah, sangat masuk akal. Karena apa? Allah mengatakan, aku meliputi seluruh ciptaanku. Sebagian dari ciptaannya Allah adalah manusia. Berarti manusia diliputi Allah enggak? Manusia diliputi Allah enggak? Nah, kalau manusia diliputi oleh Allah, berarti manusia ini bisa mengenal Allah karena dia meliputi manusia. Masuk akal? Masuk akal? Oke, lanjutkan. Kalau masuk akal. Makanya Allah ngasih warta di dalam kitab suci. Warta dari Allah dinyatakan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada umatmu yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku qarib, aku dekat. Qarib itu bukan sekedar dekat, sangat dekat. Jadi aneh kalau ada orang ditanya, apa sih tujuan Anda beribadah? Selalu jawabannya itu tidak nyambung. Sering mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kelihatan kalimat itu seperti benar, padahal kalimat itu keliru dikaitkan dengan ayat tadi. Allah sudah sangat dekat kok. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah dekat. Paham? Makanya karena Allah sudah dekat, tidak perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah mengenalnya. Masa sedekat itu kita nggak kenal? Gitu harusnya. Ini perhatikan ya, kalau dengarkan ceramah saya, jangan ditelan mentah-mentah. Kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu sebelum ditelan. Jangan telan mentah-mentah. Karena kalau ditelan mentah-mentah, kabereyan. Ya, itu bahasa Inggrisnya kabereyan. Kesedek. Itu ya. Awas, hati-hati. Ilmunya bagus, makanannya bagus, kalau nggak ditelan, nggak dikunyah-kunyah, ditelan mentah-mentah, kesedek. Bahaya, itu bisa menimbulkan kematian. Makanya kunyah-kunyah dulu, ya, pelan-pelan ngajinya. Ini ngajinya dengan pendekatan saintifik. Jadi saya coba jelaskan logikanya, saya jelaskan ayatnya, kita pahami pelan-pelan, lalu kita bisa mengambil intisarinya. Perhatikan ya, kalau ngaji itu harus ada isi, harus ada isi, dan harus jadi nutrisi. Awas, ngaji itu bukan mengumpulkan sejumlah informasi baru. Buat apa? Tapi ngaji itu harus menangkap isi, dan isi itu harus jadi nutrisi. Bagi siapa? Terutama bagi jiwa kita. Harus jadi pengetahuan yang akan mencerahkan kita. Ulangi lagi. Jadi Allah meliputi seluruh ciptaannya, setuju? Bahkan Allah mengatakan, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku meliputi anda semua. Karena kata-kata inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, itu dari Allah kepada kita. Jadi kalau mengatakan sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Awas, yang tadi bahasa Allah, yang satu lagi bahasa kita.
Jadi kalau Allah bilang Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti kalau kita ingin bicara dari bahasa kita, Tuhanku meliputi segala manusia. Ingat, Tuhanku itu bukan hanya tinggal dalam diriku. Jadi Tuhanku itu meliputi semua tubuh. Kalau Tuhanku meliputi semua tubuh, berarti semua manusia di semesta ini adalah saudara. Awas, ngomongnya harus benar. Saudara berarti satu udara. Paham? Gitu aja nggak ngerti kadang-kadang. Kita ini saudara, bicaranya salah. Kita ini saudara. Kalau saudara berarti kita ini adalah satu tubuh. Kalau kita satu tubuh, berarti kita ini harus tepa salira. Berarti kita ini harus bisa merasa sebelum terasa. Kan satu tubuh. Kalau kita sadar kita satu tubuh, gak mungkin saling menyakiti. Jadi kalau kita ini sadar bahwa kita satu tubuh, yang ada itu cuma satu, ingin saling tolong menolong. Apa yang manusia lakukan di semesta ini? Bukan saling tolong menolong, malah saling tolong menyolong. Betul nggak? Nah, kapan manusia itu saling tolong menyolong? Apabila kesadaran bahwa kita satu tubuh hilang. Yang namanya saudara itu hanya dikaitkan dengan urusan darah. Ini adikku, ini kakakku, ini bapakku, ini ibuku, ini nenekku, kakekku, ini anakku, ini cucuku, hanya sekitar itu saja. Itu sudah keluar dari kata saudara. Kalau saudara, kita ini satu atmosfer. Saudara berarti kita ini satu bangsa, namanya bangsa dunia. Satu tanah air, namanya tanah air bumi. Satu bahasa, namanya bahasa cinta. Gak peduli orang Amerika, gak peduli orang Afrika, gak peduli orang Australia, gak peduli orang Arab. Semua yang ada di muka bumi ini berada di atmosfer yang sama, berada di udara yang sama, berada di ruang kosong yang sama, dan kita semua adalah saudara, satu udara. Paham? Pelan-pelan ngajinya. Kembali lagi, Allah mengatakan, aku meliputi seluruh ciptaanku. Jadi Allah meliputi kita, meliputi pohon, meliputi semuanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh dirinya. Bohong kalau ada orang mengatakan di sini tempatnya keramat, di sini tempat kalau doa diijabah. Bohong. Pertanyaannya sederhana, adakah di semesta ini satu ruang yang tidak hadir Allah di sana? Tidak ada. Kalau begitu Anda mau berdoa dimanapun, Anda mau ibadah dimanapun, nggak masalah. Jangan tertipu. Pertanyaan saya, kenapa kalian suka gampang tertipu? Karena kalian hobi ditipu. Kenapa hobi ditipu? Karena kita ini bodoh. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Saya tidak bicara orang baik. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang pintar makanannya orang licik. Orang licik makanannya orang jahat. Betul apa tidak? Iya. Makanya orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar dikalahkan orang licik. Orang licik dikalahkan orang jahat. Jadi kalau kalian masih gampang ditipu, itu sebetulnya bukan salah orang, salah kalian sendiri. Karena kalian kurang pintar, alias jadi bodoh itu bahasa Inggrisnya goblok. Saya bukan ngomong asal loh, itu bahasa Inggris. Goblok. Tahu go itu pergi, blok itu berarti terhambat. Ada blok. Blok berarti gak pergi-pergi, cicing wae, gak mau kemana-mana. Dihambat oleh siapa? Dihambat oleh pikirannya sendiri. Karena merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling beriman, lalu tidak mau mendengar orang lain. Nah itu namanya goblok
Awas ya, ini nggak kasar. Saya ngomong bahasa Inggris loh, go block. Saya bahasa Inggris loh. Awas ya, perhatikan. Makanya kalau dengar ceramah saya, mikir. Nggak kasar kan? Iya. Nah, orang-orang yang tidak mau belajar itu go block. Block ya, BLOCK. Awas, saya nggak ngomong kasar. Nggak boleh di tempat ini ngomong kasar. Orang yang merasa benar sendiri berarti go block. Orang yang suka nyalah-nyalahkan orang berarti go block. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paham? Biar pintar kalian itu. Ya? Iya. Makanya kalau mau go, jangan pakai block. Go saja. Makanya sekarang ini ada go internasional, go public. Betul nggak? Semua kan go send, go food. Iya. Maju nggak? Maju. Yang nggak maju itu adalah go block. Bahasa Inggris ini ngomong kursus bahasa Inggris dulu biar ngerti semua. Paham ya? Jadi karena Allah menyatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu, jadi tidak perlu lagi ada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa? Allah udah dekat. Jadi basa-basi yang sering kalian dengar itu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah, yang sering diucapkan oleh para calo dalam tanda kutip yang suka menawarkan ya kehidupan-kehidupan yang luar biasa, atau merayu-rayu untuk ngasih ini ngasih itu nanti katanya. Hati-hati tuh, calo itu nggak pernah pergi kemana-mana. Calo yang di Cicahem belum tentu tahu Garut. Walaupun dia bilang Garut, belum tentu. Gua amanin cari ke Garut. Namanya calo itu cuma nawarin aja, tapi dia belum pernah membuktikan dan mengalami. Namanya juga calo. Paham? Awas. Kalau belajar kebenaran jangan sama calo. Menawarkan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri belum membuktikan, calo. Menjanjikan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tidak bisa membuktikan janjinya, calo. Kalau gitu calo di mana tinggalnya? Banyak, di mana-mana. Makanya para nabi, para rasul tidak pernah memberikan larangan, tidak pernah memberikan perintah, tetapi mereka itu hanya memberikan pernyataan, sesuatu yang dialami sendiri disampaikan pada orang, rasa yang sudah terasa, janji yang sudah menjadi bukti. Paham? Ada yang suka nawar-nawarin surga, dia sendiri gak tahu surga itu apa, masuk saja belum. Calo bukan itu? Ada yang suka nakut-nakutin neraka, tanya kapan lu pulang dari sana. Paham maksud saya? Celilitan. Itu tuh di Pasir Koja ngomongnya begitu. Apakah dia tahu celilitan? Cantang tuh. Betul nggak? Dan kita ini berada pada posisi tidak bisa membedakan mana yang ngomong benar, mana yang calo. Bahkan kita tidak pernah menuntut bukti. Betul nggak? Coba jelaskan, Cililitan itu sebelah mananya Jakarta? Ada apa di sana? Nggak pernah. Betul nggak? Nggak apa-apa, itu nggak usah ditanya kalau Cililitan. Kamu rambutan nggak usah ditanya. Tapi jalan pulang kita, masa depan kita harus ternyata, harus terbukti sekarang, harus terasa sekarang, harus dibuktikan sekarang. Oke, baik, lanjut lagi. Jadi manusia bersama dengan Allah. Dekat nggak Allah? Kata siapa Allah dekat? Kata Allah. Bahkan Allah bilang, aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu.
wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Jadi pertanyaan saya ulang lagi, perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Yang diperlukan adalah sedekat itu Allah dengan kita, kok kita tidak mengenalnya. Itu aja. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Satu, karena kita selama ini tidak pernah mencari. Bukankah kita mengenal dia itu harus di tempat di mana dia ada? Betul nggak? Ulangi lagi. Untuk mengenal dia harus di tempat di mana dia ada. Masuk akal penjelasan saya? Nah, Allah itu ada bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu alamat dari Allah. Berarti untuk mengenalnya harus di tempat di mana dia ada. Ada di mana dia? Ada bersamamu. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, padang Arafah tadi tempat luas, tempat terang untuk mengenal Allah, di luar apa di dalam? Terjawab sekarang? Terjawab, berarti di dalam dirimu. Oleh karena itu mencarinya tidak usah keluar dari dirimu sendiri. Berarti kamu harus melakukan perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau secara syariat puncaknya haji adalah Arafah. Ngapain di Arafah? Di Arafah itu wukuf. Apa artinya wukuf? Wukuf itu adalah istirahat, berdiam diri. Diamnya apa? Itu pertanyaannya. Diamnya apa? Diamnya tubuh? Diamnya tubuh. Kalau pikiran kita masih jadi pengendali, kita belum istirahat. Karena sumber utama penderitaan manusia itu adalah pikiran. Pertanyaan saya sekarang, pintar apa tidak? Kalian bisa menjawab. Lihat semuanya ke sini. Lihat semuanya ke sini. Saya punya pikiran nggak? Punya. Pikiran itu softwarenya otak. Otak itu hardwarenya. Pikiran itu adalah softwarenya. Program aplikasi yang diinstal ke dalam otak, itu namanya pikiran. Nah, pikiran ini bekerja atas dasar apa? Karena pikiran ini punya pintu, namanya pintu pikiran. Bisa lihat nggak pintu pikiran di sini? Piraku segitu jelas. Bisa lihat gak pintu pikiran saya? Ya Allah, pikiran itu bekerja kalau ada informasi. Pikiran itu bekerja kalau ada stimulus. Pikiran itu bekerja kalau ada masukan pada pikiran. Kalau gitu pintu pikiran kelihatan gak oleh kalian di sini? Kelihatan. Mana pintu pikiran? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Itulah pintu pikiran. Karena apa? Semua yang lewat 5, semua yang lewat 7 lubang ini, itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, oleh karena itu wukuf itu sebetulnya mendiamkan pikiran. Gimana caranya supaya pikiran itu diam? Berarti semua saluran-saluran yang akan mempengaruhi pikiran disuruh istirahat. Gitu aja kok. Ini teh ngerti enggak? Ya, kalau ngerti dilanjutkan. Pikiran ini akan sibuk ketika ada masukan. Coba, masa perlu dibuktikan? Begitu melihat sesuatu, langsung kan pikiran tuh sibuk. Betul nggak? Lihat sepatu baru bagus, hayang. Betul nggak? Iya. Lihat orang pakai baju yang bagus, hayang. Lihat orang piknik, ya, karena di share ada foto cenah ieu teh babaturan urang keur di Bali, hayang. Betul nggak? Kan informasi masuknya dari situ, ditambah lagi dari sini, ditambah dari sini. Betul nggak? Lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba pelangsang teh ya, goreng peda, goreng jengkol, betul nggak?
Sudah kebayang yang lain-lainnya, ya. Di situ ada nasi timbel, di situ ada sambal terasi, betul nggak? Iya, langsung pikiran itu bekerja. Yang gitu saja kita itu kadang-kadang gak pernah bisa mikir. Jadi wukuf itu di mana? Di padang Arafah, di padang pengenalan. Mengenal siapa? Terserah yang mau kalian kenal apa. Kalau yang mau dikenal adalah Allah, ya padang Arafahnya berarti di sini. Karena Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau kita ingin wukuf yang sebenarnya, datanglah ke sini melakukan perjalanan ke dalam. Maka wukuf artinya diam. Diamnya apa? Bukan diamnya badan. Yang paling utama adalah diamnya pikiran. Kapan pikiran akan diam? Ketika semua sumber-sumber yang membuat pikiran ini terus-menerus bekerja, alirannya dihentikan. Saat itulah terjadi namanya wukuf. Nah, ketika pikiran itu sudah berhenti dan istirahat, itu namanya semedi. Pada saat semedi seperti itu, maka kesadaran murni dalam diri akan muncul. Apa kesadaran murni itu? Kesadaran murni itu adalah sang kebenaran sejati. Ada kata-kata bagus yang belum mungkin kalian pahami. Kalau saya mengatakan begini, kalau ada masalah, serahkan seluruhnya pada Sang Pencipta. Ngerti nggak? Ngerti apa tidak? Manggut-manggut. Ngerti apa tidak? Kalau sudah ngerti, saya tanya lagi, siapa Sang Pencipta itu? Siapa? Siapa? Tuh kan can ngerti. Maka jangan dulu manggut-manggut. Kalau ada masalah, serahkan kepada Sang Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiran. Mugi we can ngerti. Gimana ini ngaji selama ini? Lihat saya semuanya. Kalau ada masalah, serahkan kepada Sang Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Ayo, lihat saya semuanya. Apa sih masalahnya, Bu? Masalahnya saya sakit hati. Kenapa? Karena dia menghina saya. Oke, kita urai. Kenapa ibu sakit hati dihina orang? Karena ibu punya keinginan orang itu memuji ibu. Ketika dia tidak memujinya, ibu nyeri hati. Ari kahayang batur jika kitu teh tisaha. Di pikiran sorangan. Siapa pencipta masalahnya? Ya pikiranmu. Makanya kalau punya masalah, serahkan masalah pada pencipta masalah. Itulah Sang Pencipta. Paham? Gimana cara menyerahkannya? Diselidiki, ya di mana masalah teh? Ternyata sakit hati saya bukan salah orang, tapi saya menginginkan orang memuji saya. Ketika orang tidak melakukan itu, maka saya sakit hati. Jadi sumber masalahnya bukan orang, sumber masalahnya adalah pikiranmu. Pikiranmu lah yang telah menciptakan masalah. Begitu dikembalikan ke situ, bebas. Geuning nu salah teh, uing. Beres nggak masalah? Ini ngaji hanya untuk orang cerdas. Sekali lagi, ini bukan untuk orang pintar. Karena orang pintar mah bisa dibobodo kene sama orang licik. Orang licik juga masih bisa dibobodo kene ku orang jahat. Betul nggak? Orang cerdas mah moal bisa dibobodo. Ari pinter di mana pinter? Mati sekolah disebutnya intelektual. Ari cerdas di mana? Cerdas itu dari kesadaran spiritual. Jadi jangan dikira loh yang sekolah sudah mencapai tingkat akademik yang paling tinggi itu cerdas, belum tentu. Secara intelektual mungkin saja dia punya banyak pengetahuan, tetapi dari sisi kesadaran boleh diuji. Makanya banyak yang sekolahnya tinggi, tetapi dalam prak-prakan kehidupan mah telulus. Sekolah tinggi tapi tetap mencuri, namanya korupsi. Kenapa orang korupsi? Karena dia merasa kekurangan. Kenapa merasa kekurangan? Karena dia serakah. Kenapa serakah? Karena tidak merasa berkecukupan. Kenapa tidak merasa berkecukupan? Karena dia goblok. Awas ya, ini nggak kasar. Bahasa Inggris ya. Awas, saya tidak ngomong bahasa lain. Bahasa Inggris.
Paham? Awas ya, jangan salah tangkap. Jadi kalau ada orang yang dengan ceramah saya sakit hati, ya jelas dia goblok. Bahasa Inggris lagi. Kalau yang dinamis, go public, go internasional, go terbuka, nggak akan sakit hati. Karena tidak ada blok dalam dirinya. Nah, blok itu sering disebut blocking. Makanya ada namanya mental blocking. Nah, mental blocking itu artinya ketika dinasihati dia selalu menolak. Kenapa? Karena dia punya blocking dalam dirinya. Kalau main poli, ada orang nyemes di blok, halus eta mah. Ame balik deui bolana. Tapi kalau dinasihati di blok, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang sadar. Banyak kah yang dinasihati cari-cari pembenaran? Banyak kah? Baik, kalau gitu, di mana padang Arafah? Di tempat di mana Allah menunjukkan dirinya. Allah sudah ngasih alamat tadi. Oke, oleh karena itu mari kita buka. Mohon dihidupkan dulu infokusnya. Lihat dulu semuanya ke sini. Semuanya supaya sadar. Karena judul ceramahnya adalah menyadari padang Arafah dalam diri. Sama sekali saya tidak bicara padang Arafah yang di luar diri, bukan urusan saya. Oke? Baik, kita lihat ayat ini. Semuanya lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Mungkin para sahabat pernah dengar saya menjelaskan ayat ini, tetapi di situasi yang berbeda, di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu jangan kecil hati. Kalau saya membahas ayat di hari yang berbeda, itu pasti saya membahas ayat di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu pasti akan ada yang berbeda. Ya, lihat sekarang. Saya akan bacakan perlahan. Saya akan terjemahkan dalam bahasa yang kalian mengerti. Karena apa? Ini yang saya bacakan tuh surat. Surat itu harus dibaca dan dimengerti isi suratnya, bukan sekedar dibaca. Kalau kalian dapat surat cuma dibaca saja, gak ngerti isi suratnya, setelah dapat surat kalian tidak ada perubahan apa-apa. Paham? Buang-buang waktu saja. Lihat sini semuanya ya. Laisa alaikum. Sering diartikan ya. Laisa alaikum junahun antabtagu. Sering diartikan ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, dalam tanda kurung rezeki hasil perniagaan. Itu tanda kurung. Gak ada di sini urusan rezeki hasil perniagaan. Makanya kalau menafsirkan Quran jangan pakai akal, jangan pakai pikiran, apalagi persepsi. Tafsir Quran itu bil Quran. Biarkan apa adanya, jangan diganggu oleh pikiran-pikiran kita yang apalagi berkepentingan. Karena di ayat ini jelas dikatakan laisa alaikum junahun antabtagu fadlan. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan. Jadi fadlan itu keutamaan. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi ayat ini jelas sedang berbicara, hey, orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan dari Tuhannya, tidak ada dosa bagimu. Tidak usah kecil hati bagimu. Ayo cari, gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sih yang disebut dengan fadlan mirobikum? Apa sih keutamaan dari Allah? Apa sih keutamaan dari Tuhan? Mana yang paling bagus? Cari rezekinya? Cari ilmunya? Cari hartanya? Atau cari Allahnya? Itu yang sudah dijelaskan dalam perang Baratayuda. Kenapa pasukan Kurawa kalah sama pasukan Pandawa? Salah yang diminta, itu aja. Pihak Pandawa gurunya Krishna, pihak Kurawa gurunya Krishna. Waktu mereka berdua, dua kelompok ini datang sama Krishna, beda permintaan. Karena Krishna seorang raja, Krishna punya tentara, Krishna punya senjata. Yang diminta oleh Kurawa saat mau berperang apa? Minta senjata dan tentara. Dan yang datang duluan sama Krishna itu bukan Pandawa. Yang datang duluan sama Krishna itu pihak Kurawa. Kurawa mencerminkan keserakahan.
mencerminkan ketamakan, mencerminkan ingin segalanya, itu Kurawa. Pandawa cerminan dari kebijaksanaan, Pandawa itu cerminan dari kearifan, Pandawa itu cerminan dari kerendahan hati. Makanya yang datang kepada Krishna pertama kali adalah Kurawa. Saat itu Krishna sedang tidur nyenyak. Bisa nggak kalian menebak? Ini Kurawa datang kepada Krishna, duduknya di sebelah mana? Duduknya di sini, dekat kepalanya Krishna. Itu Kurawa. Selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Makanya siapapun yang selalu menjilat dan ingin dekat dengan kekuasaan dan selalu ingin mendapatkan berkah kekuasaan, itulah Kurawa. Gak lama yang kayak gitu tuh hidupnya. Padahal itu cara duduk yang paling bodoh. Karena nanti kalau Krishna bangun tidur, gak kelihatan. Setelah pihak Kurawa datang pada Krishna, dia tinggal di sebelah sininya Krishna. Dan pihak Pandawa datang. Di mana duduknya kira-kira Pandawa? Yang rendah hati itu tidak pernah pengen duduknya di depan. Tidak pernah pengen dipuja, dipuji, enggak. Duduknya di ujung kakinya Krishna. Cara duduk aja udah beda. Makanya lihat, mohon maaf, banyak sekali ya, begitu seseorang berkuasa ingin dekat, muji-muji. Geli lihat orang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, pengennya begitu. Paham? Kemudian bangunlah Krishna. Saat Krishna bangun, yang pertama kali disapa dan ditanya siapa? Pandawa. Tetapi yang luar biasa dalam episode Baratayuda itu, yang menjawab pertama kali adalah Kurawa. Gitu. Orang serakah itu nggak ditanya aja ngejawab. Karena ada orang yang suka cerita dirinya, saya punya rumah sekian, mobil sekian, nggak ditanya. Makanya tidak perlu menjelaskan. Karena apa? Karena orang yang mencintaimu tidak perlu penjelasanmu. Dan orang-orang yang membencimu tidak percaya padamu. Makanya hidup itu jangan terlalu banyak menjelaskan. Kalau menjelaskan sama orang yang dicintai nggak penting, karena tanpa penjelasan tetap aja mereka mencintai kita. Kalau kita menjelaskan pada orang yang membenci kita juga nggak penting, karena yang membenci kita tetap nggak percaya sama kita. Jadi buat apa menjelaskan? Jadi bagusnya kan pengajiannya juga ditutup aja, biar tidak ada penjelasan. Betul nggak? Gimana kalau kita akhiri aja sampai di sini? Baik. Begitu Krishna bangun, yang pertama kali disapa adalah Pandawa. Tetapi yang jawab Kurawa. Di situ juga sudah kelihatan. Jadi episode Baratayuda itu sebetulnya bukan cerita nyata di masa lalu. Itu adalah bagaimana seorang sastrawan hebat itu menceritakan potret kehidupan manusia dari zaman ke zaman, manusia gitu dan gitu saja. Kurawa dan Pandawa. Kurawa dan Pandawa itu tidak ada di luar diri kita. Kurawa dan Pandawa semuanya menyatu dalam diri kita. Makanya kalian kadang-kadang jadi Kurawa, kadang-kadang jadi Pandawa. Banyakan mana, seringan mana? Ya udah pasti. Gak usah ditanya sebetulnya. Jadi perang Baratayuda yang sebenarnya itu adalah di padang Kuruksetra. Padang Kuruksetra itu jasmani kita di sini. Itu yang menyebabkan kenapa kita terhambat untuk bisa menyadari keberadaan padang Arafah dalam diri. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat wukuf? Kenapa? Karena kita masih berperang, belum selesai dengan diri kita sendiri. Pandawa dan Kurawa masih seperti itu. Lalu saat itu juga kemudian ditanya, apa kepentinganmu menemui aku? Kata Krishna. Yang pertama kali menjawab dan presentasi adalah Kurawa. Tuan Guru yang mulia, kedatangan kami di sini, kami mau meminjam seluruh tentaramu dan seluruh senjata yang kau miliki. Keserakahan. Karena dia berpikir kalau tentaranya Krishna diambil semua sama Kurawa, senjata Krishna diambil sama Kurawa, dia akan menang perang. Itulah kebodohan. Karena dia berpikir di level materi. Pihak Pandawa berpikir sudah di level energi. Setelah selesai, dan Krishna mengatakan silahkan, seluruh tentaraku milik Kurawa, seluruh senjata yang ada di gudang yang dijaga tentaraku miliknya Kurawa.
Yang terakhir Krishna berbicara kepada Pandawa. Apa kata Krishna? Seluruh senjata dan tentara sudah diambil oleh kakakmu, dan satu-satunya yang tertinggal adalah aku. Apa kata Pandawa? Justru itu yang aku butuhkan. Cukuplah Tuan Guru menjadi sais. Pintar? Pintar apa tidak? Pintar. Kalau Krishna di pihak Pandawa, jadi saisnya Pandawa, naik kereta kerajaan. Apa mungkin tentaranya Krishna nembakin Krishna? Ini namanya cerdas. Kalian tuh makanya cerdas dikit deh. Makanya banyak yang sering minta konsultasi sama saya, konsultasi ini itu. Saya bilang, oke, saya mau jadi sais kamu. Tapi mau nggak kamu ngikutin saya? Sam'an wa ta'an. Mau nggak ngikutin pola pikir saya? Tapi karena pola pikir saya akan melampaui pola pikir kamu. Out of the box. Beda dari pikiran. Kalau yes, ayo. Kalau enggak, jangan. Karena berbahaya kalau saya jadi saismu. Ya sudah. Terjadilah perang Baratayuda. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Pandawa. Karena Pandawa itu tidak butuh tentaranya, tidak butuh senjatanya. Yang dibutuhkan oleh Pandawa adalah Krishnanya. Seperti itulah banyak sekali manusia kepada Tuhan. Minta rezekinya, minta ilmunya, minta rahmatnya, minta berkahnya, minta ini itu, banyak sekali doanya. Tetapi tidak ada yang minta Allahnya. Padahal kalau minta Allahnya, semua yang dimilikinya ada padanya. Itulah doanya para rasul, para nabi. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagiku. Maaf, berapa sering kalian minta ini itunya dari Allah, tetapi kalian tidak pernah minta Allahnya. Padahal yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, cukuplah Allah, cukuplah Allah. Coba doamu disingkat saja, hasbi Allah, tetapi dengan energi yang kuat. Cukuplah engkau ya Allah, cukuplah engkau bagiku, hasbi Allah, hasbi Allah. Dipanjangkan sedikit, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pelajaran yang sangat luar biasa dari episode Baratayuda, dari episodenya Al-Quran. Makanya di sini, di ayat ini saya akan cerita itu. Laisa alaikum junahun abtagu fadlam min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan dari Tuhanmu. Keutamaan yang paling besar dari Allah adalah Allah itu sendiri. Paham sekarang? Paham? Lihat ayat selanjutnya, lebih keren lagi. Faiza afadtu min Arafah. Kalau kamu ingin mendapatkan keutamaan dariku, kata Allah, ayo kita jumpaan. Ayo kita ketemuan. Dan Allah sudah menentukan di mana kita bertemu, di padang Arafah. Di padang pengenalan. Karena Allah sudah ngasih alamat kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Bahkan aku tidak pernah jauh dari dirimu. Walau sedetik pun. Perasaan keterpisahanmu dengan aku itu semata-mata karena kamu telah berkhianat pada kemuliaanmu sendiri. Inilah yang perlu dibicarakan. Kenapa saya perlu bicara ini? Karena banyak manusia yang tidak sadar kalau sesungguhnya dia sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Apa? Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Itulah yang membuat manusia menjadi mulia. Tetapi banyak manusia yang kehilangan nilai kemanusiaannya. Itu yang membuat manusia menjadi tidak mulia lagi. Siapa yang berkhianat? Dia berkhianat pada dirinya sendiri. Karena manusia sudah keluar dari pagarnya sendiri. Itu. Jadi kenapa di semesta ini terjadi bencana? Dari mana bencana? Awas. Bencana
datang dari alam. Dan kenapa alam memberikan bencana? Bukan dari Allah, dari alam semesta. Karena manusia sudah mulai kehilangan kemanusiaannya, lalu manusia mulai tidak bersahabat dengan alam. Lihat saya semuanya. Ada bumi, ada langit. Orang-orang bijaksana mengumpamakan bumi dan langit itu seperti ibu dan ayah. Bumi sebagai ibu, langit sebagai ayah. Pertanyaannya, bukankah kita harus bakti dan berbudi kepada ibu dan ayah? Bakti dan budi yang tertinggi kepada ibu dan ayah adalah merawat bumi, sekaligus juga merawat langit. Apa yang terjadi sekarang dengan manusia? Ibunya ditelantarkan, ayahnya tidak dihiraukan. Begitu kita sudah tidak peduli lagi pada bumi tempat kita tinggal dan langit yang meliputi bumi kita tempat kita tinggal, berarti kita sudah berkhianat kepada ayah dan ibu yang melahirkan kita sendiri. Bencana akan datang. Makanya ada yang namanya virus. Virus itu dekat sekali dengan kata viral. Virus, viral, sesuatu yang datang secara berkelompok. Makanya virus corona, COVID-19 itu kemarin datangnya luar biasa. Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak terkena oleh serombongan virus, karena datangnya viral. Kenapa virus datangnya viral? Karena manusia sudah melupakan jati dirinya sendiri sebagai manusia. Karena manusia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Coba perhatikan, mohon maaf. Jangankan beda negara, satu negara saja tidak akur. Jangankan beda negara, satu agama saja gak akur. Bahkan satu agama beda sedikit saja yang lain dengan dirinya, mulai saling mencemooh. Yang satu bilang ini sesat, yang ini merasa dirinya paling benar. Karena dia kehilangan jati dirinya sebagai manusia, yaitu aspek kemanusiaannya, maka dia kehilangan penglihatan untuk melihat bahwa semua adalah saudara. Coba renungkan kata-kata saya. Kalau ini kemudian ditarik ke dalam dimensi yang terdalam dari diri kita, dimensi rasa kita, kita semua adalah saudara. Masa kita abai ketika melihat orang lain susah? Gak mungkin. Karena puncak penyembahan manusia kepada Tuhan adalah terletak pada cara dia memperlakukan orang lain. Itu puncaknya. Oleh karena itu dalam bahasa yang sederhana sering disebut dengan tolong menolong. Jadi tolong menolong hanya bisa dilakukan oleh manusia yang masih memiliki sifat kemanusiaannya. Dan tolong menyolong akan dilakukan oleh manusia-manusia yang menganggap dirinya manusia, padahal dia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Apa ciri manusia yang sudah kehilangan aspek kemanusiaannya? Cirinya dia hanya mementingkan hidupnya untuk diri sendiri. Banyak yang gitu? Banyak. Mengeksploitasi alam semesta. Semua kandungan-kandungan dan kekayaan alam digali sesuka hatinya. Gak peduli orang celaka, gak peduli orang seperti apa. Dia sebenarnya sedang menyakiti ibunya. Itulah ibu pertiwi. Wajar kalau ibu pertiwi kemudian menangis, sedih. Kita nggak sadar bahwa semua unsur-unsur yang melekat di tubuh kita adalah unsur-unsur yang ada di bumi kita. Setuju? Dan kita dengan bumi yang diinjak-injak oleh kita ini sebetulnya sama.
Semua unsur-unsur yang ada di bumi lewat makanan diangkut ke dalam tubuh kita, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi saraf, jadi otakmu. Semua berasal dari unsur-unsur yang ada di bumi ini. Bumi seperti itulah. Walaupun ada di bawah kaki kita, tapi bumi ini telah menjadi sesuatu yang membuat kita terlahir ke semesta ini. Apa yang dimakan ayah ibu kita dulu? Apa yang menjadi bibit untuk tubuh kita dulu? Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu, sel sperma, sel telur, semua unsur-unsur dari seripati yang berasal dari bumi. Makanya kita sering disebutkan oleh Quran, kita ini berasal dari tanah. Jadi heran ya, kalau kita menyakiti bumi, itu sama dengan menyakiti ibu kita yang telah melahirkan kita. Saya bicara ibu jauh lebih luas dari sekadar ibu yang melahirkan tubuh jasmani kita. Kita bicara ibu dalam konteks yang lebih luas lagi. Karena negara ini, bumi ini bukan warisan buat kalian, tapi bumi inilah titipan buat anak cucu kita ke depan. Adakah yang berpikir kalau bumi ini adalah titipan, bukan warisan buat kita? Ini yang sedang kita bicarakan. Baik, kita lanjutkan. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Tolong perhatikan ayat ini. Apabila kamu sudah bertolak dari Arafah, dari padang pengenalan, ingat Allah, ingat Allah. Pertanyaan yang paling dasar, apa yang terjadi di padang Arafah? Apa yang terjadi di padang Arafah? Kan tadi dikatakan, tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Karunia yang paling besar dari Allah bukan rezekinya, bukan hartanya, bukan ilmunya, tapi karunia yang paling besar dari Allah adalah Allahnya. Itu yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci. Itu yang diajarkan. Dan Allah sudah kasih alamat. Kalau kamu ingin mengenalku, ayo kita ketemuan, kata Allah, di padang Arafah. Bila kamu bisa wukuf di situ, kamu akan berjumpa dengan aku. Jadi wukuf di padang Arafah itu hakikatnya adalah perjumpaan antara diri sejati kita dengan Sang Maha Sejati. Kalau itu terjadi, maka berikutnya apa? Ada ayat yang mengatakan, apabila kamu telah bertolak dari Arafah, apabila kamu sudah keluar dari padang pengenalan, fazkurullah, ingatlah Allah. Masuk akal? Tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita belum menjumpainya. Tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita belum menyaksikannya. Berarti di situ terjadi penyaksian, di situ terjadi perjumpaan, di situ terjadi penyatuan. Ini ayat sederhana, tapi kalau saya bedah secara saintifik perlu waktu. Tetapi secara global kita bisa mengerti sekarang. Bisa mengerti kan? Jadi keutamaan dari Allah yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Dan siapa yang ingin mendapatkan Allah? Allah sudah menunggu. Ayo kita ketemuan, kata Allah, di padang Arafah, di padang pengenalan. Di situ kamu akan mengenali aku. Makanya ayat selanjutnya adalah faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Ayo, apa pesan dari sini? Artinya, siapapun yang sudah menuju padang Arafah yang sesungguhnya, siapapun yang sudah berjumpa dengan jati dirinya, pasti akan bisa mengingat Allah. Maaf, kalau kalian pergi ke padang Arafah yang di luar diri kalian, yang kalian ingat adalah cuman tempat yang luas, banyak batu di sana. Ayo kita buktikan. Berapa banyak kita yang telah melakukan perjalanan ke padang Arafah yang di luar diri? Apakah betul sepulang dari sana kita bisa mengingat Allah? Jawab dengan jujur. Dan hanya yang bisa menuju ke padang Arafah yang hakikat dalam diri, dialah yang akan berhasil mengingat Allah. Karena ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Kita tidak akan bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak tahu. Jadi perjumpaan di padang Arafah itu harusnya mengantarkan kita untuk bisa mengenali siapa jati diri kita yang sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, di mana kita mengingatnya? Ayo kita lanjutkan. Indal Masy'aril Haram. Inilah yang saya sebut tadi, tafsir Quran bil Quran. Apa sih yang disebut dengan Masy'aril Haram? Kalau diartikan secara etimologi pusing kita. Tetapi kalau diartikan secara gramatikal kita bisa menangkapnya. Ayo lihat saya semuanya.
Tidak ada dosa bagimu mencari karunia yang paling utama dari Tuhan. Fadlan, keutamaan Tuhan. Apa keutamaan dari Allah? Allah itu sendiri. Di mana kita bisa mendapatkannya? Di padang Arafah. Apa hasilnya sepulang dari padang Arafah? Ingat Allah. Di mana kita mengingat Allah? Di ayat ini jelas dikatakan mengingatnya indal masyaril haram. Kalau begitu apa masyaril haram? Kita harus buka ayat lain karena di sini tidak ada penjelasannya. Di ayat lain Allah mengatakan seperti ini. Ayo lihat saya semuanya dan jangan mengantuk karena ini bagian yang paling penting. Silakan lihat ayat ini semuanya. Allazina amanu, ulangi, allazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini yang diceritakan orang beriman, bukan orang yang mengaku beriman, bukan orang yang sok-sok beriman, yang beriman. Iman sekali lagi bukan percaya. Iman adalah tasdikun bil qalbi. Iman adalah pembenaran oleh kalbu. Dan Allah mengatakan dalam sebuah diskusi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang tenang, yang lembut. Itu dikatakan di diskusi itu. Itulah rumahku. Jadi rumah Allah yang sebenarnya itu adalah kalbunya orang yang beriman, yang tenang dan lembut. Yang kasar, yang keras kalbunya gak akan bisa jadi rumahnya Tuhan. Karena ada syaratnya, yang tenang dan yang lembut. Itu dalam diskusi. Perhatikan saya. Allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ayo. Dan orang-orang yang beriman itu tentramlah kalbunya dengan mengingat Allah. Jadi tempat mengingat Allah itu apa? Kalbu. Jadi masyaril haram yang dimaksud di ayat tadi itu apa? Kalbu. Masuk akal? Kan tadi dikatakan, apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah di masyaril haram. Fazkurullah indal masyaril haram. Kalau gitu apa masyaril haram? Masyaril haram itu adalah alat untuk mengingat. Kalau gitu masyaril haram itu adalah nama lain dari qalbu. Jadi masyaril haram yang sebenarnya adalah qalbu, bukan nama masjid. Ayo, lihat saya semua. Kalian pulang dari sini, masih bisa ingat sama saya? Saya tanya lagi, kalian mengingat itu di mana? Di kaki? Di dengkul? Di perut? Di dada? Di leher? Di mana kalian ingat? Ingat itu di sini. Ini fakta, bukan hoax. Kalian ujian, ditanya sama guru, sebutkan 5 sila Pancasila. Sebentar, diingat-ingat dulu. Gak ada. Nginget-ingat ke sini, paling juga ke sini kan. Kalau siswa sedang ujian, yang digaruk-garuk kepala. Gak ada. Lupa apa guru? Gak ada. Apalagi lu ke sini, lupa. Makanya ada kata-kata bijak, siapapun yang di dalam kehidupannya sibuk dengan urusan mulut dan perut, maka tidak akan pernah bisa memasuki diri sejati. Siapapun yang dalam kehidupannya cuman sibuk urusan mulut dan perut, gak akan pernah bisa mengenal jati dirinya. Silakan. Karena orang yang sibuk dengan perut dan mulut, habis waktunya hanya untuk menanamkan ketidaksadaran diri. Karena makanan yang berlebihan itu salah satu penyebab manusia kehilangan kesadarannya. Silakan kalian makan berlebihan. Combro dimakan, lontong dimakan, gehu dimakan, cireng dimakan, apalagi pisang goreng dimakan. Nu ieu karesep abdi, nu ieu karesep uing, kabeh we karesep maneh. Ya sudah, begitu selesai makan, duduk sebentar, langsung mulapes. Tunduh itu artinya kehilangan kesadaran. Dan sudah terbukti kalau makanan itu adalah penyebab utama manusia kehilangan kesadaran. Makanya siapapun yang sibuk di dunia ini cuma urusan mulut dan perut, jangan berpikir tentang surga. Apalagi mimpi aja jangan.
Ini saya ngomong harus kenceng bagian sini. Karena kita tuh gak sadar-sadar. Kalau enak tuh cuma 10 cm. Tiap lihat makanan rek jam sabaraha. Tuh boleh didahar wae. Waktu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang yang beriman tentramlah kalbunya dengan mengingat Allah. Jadi alat untuk mengingat Allah itu apa? Kalbu. Kalbu yang mana? Kalbu yang sudah tasdikun, yang sudah membenarkan. Kalbu yang sudah tahu padang Arafah yang sesungguhnya. Ulangi lagi. Di sini dikatakan kalbunya siapa yang bisa mengingat Allah? Kalbunya orang yang beriman. Ini kadang-kadang sering dianggap sepele kalau saya ngomong begini. Asal ngomong iman, udah percaya, walaupun belum menyaksikan, sudah dianggap dirinya orang beriman. Ini penyakit kulit namanya. Sudah dikaji minggu yang lalu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang yang beriman tentramlah kalbunya dengan mengingat Allah. Jadi kalbu kita tuh akan tentram. Satu kalau sudah beriman, yang kedua kalau selalu mengingat Allah, dan tidak mungkin bisa mengingat Allah kalau tidak beriman. Berarti iman itu apa artinya? Iman itu tahu Allah. Gitu kan sederhananya. Kalau nggak tahu kan tidak bisa mengingat. Di ayat ini ada penegasan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat kata Allah, hanya dengan mengingat Allah kalbumu akan tentram. Sekarang saya tanya, siapa di ruangan ini yang tidak ingin memiliki kalbunya tentram? Siapa? Semua menginginkannya, bukan? Semua kalian menginginkan kalbunya tentram. Kalau kalbunya tentram, semua kehidupan akan tentram. Kalbunya gelisah, tidak tentram, semua kehidupan kalian berantakan. Dan satu-satunya cara untuk tentram kalbu, kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah. Berarti kita wajib berkunjung ke padang Arafah yang hakikat. Wajib kita melaksanakan wukuf. Wajib kita melaksanakan istirahat. Istirahatnya siapa? Istirahatnya pikiran. Itu namanya semedi. Makanya ada 3 ajaran penting. 1 berdana, yang kedua bersila, yang ketiga semedi. Maaf ya, orang yang pelit tidak berdana, maka sulit untuk menjalankan sila. Orang yang sulit menjalankan sila pasti tidak akan bisa semedi. Ini dianggap main-main ini. Kadang-kadang gak apa-apa, yang penting saya kan baik sama orang, pelit juga gak apa-apa. Padahal berdana ini kunci utama. Berdana, bersila, bersemedi. Dan tidak bisa rangkaian ini diputus. Maaf ya, siapa yang memiliki kemelekatan yang begitu kuat sama yang dia miliki hanya untuk kesenangan pribadi, tidak ingin bahagia, tidak akan mencapai semedi yang sesungguhnya. Kadang-kadang saya juga tidak mengerti ya, bagaimana ya cara mengobati orang-orang pelit itu. Masih berkutat ya dengan dirinya sendiri. Orang lain susahnya kayak apapun gak peduli. Tetapi ingin spiritualnya berkesadaran tinggi. Kesadaran spiritual yang tinggi itu harus dimulai dengan berdana. Berdana, bersila, semedi. Gitu. Ini penting untuk diungkapkan ya. Karena apa? Banyak yang tidak mengerti. Kenapa ya saya kok gak baju-baju semedinya? Coba, berdananya gimana? Itu kuncinya. Kalau kamu masih hitung-hitungan dalam segala hal, sampai ruwet, jangan berpikir semedi. Lampaui dulu itu. Berdana, bersila, semedi. Ini diulang-ulang ya, supaya ngerti ya. Biar nanti yang lain juga dengar. Jadi sekarang kita dapat satu kesimpulan besar ya. Kalau ingin tentram kalbunya apa? Mengingat Allah. Bagaimana caranya supaya bisa mengingat Allah? Kamu wajib hukumnya
wukuf di padang pengenalan. Saya terjemahkan ya, supaya ngerti semuanya. Nah, kita balik lagi ke Quran surat Al-Baqarah 198. Ayo lihat saya semuanya. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan dari Tuhanmu. Keutamaan dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sudah terbukti Pandawa menang karena minta Krishnanya. Betul? Bukan minta senjatanya, bukan minta tentaranya. Makanya siapapun yang kepada Allah minta merengek-rengek, minta ini, itu, ini, tapi tidak mau minta Allahnya, Kurawa. Jadi saya juga heran ya, yang datang ke saya kok banyakkan Kurawa daripada Pandawa. Yang ketawanya paling kenceng. Faiza apa tumin Arafah fazkurullah indal mas'alil haram. Sekarang sudah ketemu jawabannya. Apabila kamu telah bertolak dari padang Arafah, ingatlah Allah di Mas'aril Haram. Ketemu sekarang Mas'aril Haram apa? Qalbu. Karena sudah dijelaskan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi, alat untuk mengingat Allah namanya qalbu. Jelas ya? Oke. Lalu bagaimana cara mengingatnya? Nah, ada ayat penggalan yang luar biasa nih. Wazkuruhu dan ingatlah dia kama hadakum sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sudah, apapun yang dia tunjukkan padamu, ya sudah, itu aja. Jangan menurut pikiranmu. Kalau kamu ingin mengingat menurut pikiranmu, berarti kamu belum wukuf. Kalau kamu belum wukuf, belum mencapai puncaknya haji. Saya tidak cerita yang haji yang syariat ya. Kalau itu mah kan udah banyak yang menjelaskan. Saya cerita yang hakikat dulu. Karena pergi berulang-ulang ke sana kalau nggak ngerti hakikatnya. Maaf ya. Kalian mau wukuf berapa kali di padang sana? Kalau tidak mengerti cara wukuf di padang sini, di padang Arafah yang ada di sini, ya, mohon maaf, pulang dari sana juga nggak akan dapat apa-apa. Maaf ya, sudah terbukti. Di ayat ini dikatakan wazkuruhu, ingatlah dia kama seperti hadakum yang ditunjukkannya kepadamu. Berarti harus ada yang ditunjukkan Allah kepadamu. Apa yang Allah tunjukkan kepadamu? Padang. Apa padang tadi? Caang, terang. Berarti ada kaitannya dengan cahaya. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya di atas cahaya. Itu yang diabadikan di Quran surat An-Nur ayat 35. Nyambung? Ini kuliah mahal nih. Saking mahalnya nggak perlu bayar. Mau bayar berapa kalian ngaji kayak model kayak gini? Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi sebelum kamu bisa mengingatnya. Sebelum kamu bisa mengenal padang Arafah yang sesungguhnya, sebelum kamu mendapatkan keutamaan dari Tuhanmu, sebelum kamu bisa mengingatnya. Wa in kuntum min qablihi qabla sancana. Saacan maneh bisa ingat yang sebenar-benarnya kepada dia. Laminad dolin, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi menurut ayat ini orang sesat itu bukan orang yang disesatkan oleh manusia, karena berbeda. Tapi orang sesat itu adalah orang yang belum bisa mengingat kepada Allah. Jelas sekali di ayat ini. Silakan mau dibantah gimana ayatnya begini. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sebelum kamu bisa itu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang sesat itu menurut Quran jelas orang yang belum bisa mengingat Allah. Makanya orang yang sesat biasanya kalau jalan-jalan selalu tersesat. Sholat bukan mencapai tujuan, tersesat. Tersesat di mana? Ada yang tersesat di dapur. Allahu Akbar. Jalan di kamar teh, buka panto. Gitu. Ke dapur. Ngomah wadah. Assalamualaikum. Tersesat di mana? Di dapur. Ada yang tersesat di pasar. Allahu Akbar. Jalan udah. Naik mobil. Saking asikin di pasar, nepi ka poho eta rakaat geus sabaraha.
Geus baca Fatihah encan. Betul nggak? Tapi kalau disebutkan tersesat teh mung setan mah. Mung. Padahal tadi ditanya, "Ari mana tadi salat ka mana?" Geus puguh ka pasar. Tapi lamun disebutkeun, maneh teh berarti lain nyembah Allah mun kitu mah. Berarti maneh teh nyembah pasar lain cenah uing mah. Tuh, amak. Dasar go. Nah, blok. Enggak kasar ya? Goblok. Ada hambatan dalam dirinya untuk jujur. Ada blok, ada blocking. Karena apa? Merasa diri paling benar. Dasar pang benerna. Karawas ieu ngaos teh. Keun we cenah. Nyeri hate. Kajeun. Nah, makanya di ayat lain Allah mengatakan, nih ya, di ayat lain Allah mengatakan. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 199. Summa afidu min haitsu afadun nasu wastagfirullah. Bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak. Kalau ingin mengenal diri sejatimu, kamu harus bertolak dari tempat berkumpulnya orang banyak. Tidak perlu ngikutin banyak orang. Karena perjalanan ini adalah perjalanan pribadi antara dirimu dengan Allah. Maka bertolaklah kamu dari kebanyakan orang banyak. Ini perintah loh di Quran. Summa afidu min haitsu afadun nas wastagfirullah. Tapi jangan lupa, kamu harus mohon ampun kepada Allah. Apa yang perlu harus diampun? Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun dari Allah karena selama ini kita tidak berusaha mengenalnya. Itu karena dosa lain sudah diampunkan, satu yang tidak diampunkan, syirik. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji secara syar'i, kan di situ jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jelas. Jadi aku datang mau panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi sebenarnya haji itu tujuan utamanya adalah membebaskan syirik. Tapi tidak sadar teh. Ayo kita sama-sama baca labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Udah jelas. Aku datang mau panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu selingkuh kepada Allah. Gara-gara nggak tahu Allah, karena masih tersesat. Jelas banget kok. Pernah baca itu? Pernah. Tapi karena nggak sadar, orang lain baca aja kayak robot, persis kayak burung beo. Sakatu naroskeun, Bapak Ibu ari haji teh tujuanna naon? Jelas itu di kalimat itu jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Supaya kamu tidak selingkuh, supaya kamu tidak syirik, supaya kamu tidak menduakan Tuhan. Itu jelas kok. Makanya kalau tahu artinya baru bisa meneteskan air mata. Setelah kita menjatuhkan niat di tempat tertentu sebelum kita menuju ke Baitullah yang syar'i, yang di dalam Masjidil Haram itu, kan kita menjatuhkan dulu niat di tempat tertentu. Betul? Iya. Kalau di Madinah menjatuhkan niat di Bir Ali. Kalau kita di Mekah, keluar dulu di kota Mekah. Pergi ke tempat namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu dari kata ja'a ro'aina. Ja'a ro'aina, ja'a itu datang, ro'aina, ro'a itu melihat, na itu ana. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat ana, kata Allah. Jadi Ji'ronah. Iya, Cicaheum kan jadi Caheum. Sama. Sana ja'a ro'aina jadi Ji'ronah. Gancang nyebutna. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Luar biasa. Itu kan sedang cerita segala puji hanya milikmu ya Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku. Apa sih nikmat itu? Bukan karena kita bisa naik pesawat, bukan karena kita punya uang, nggak ada kaitan dengan itu nikmat. Nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jelas di Quran. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Syiratal mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Cuma 4. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Apa nikmat itu? Nikmat itu adalah fadlan, keutamaan dari Allah. Nikmat yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Luar biasa. Kebuka semuanya, rahasianya. Makanya Syiratal Mustaqim oleh orang tua kita diumpamakan seperti rambut dibelah 7. Angka 7 diabadikan ketika haji. 7 kali tawaf, 7 sa'i melempar, 7 kali sa'i bolak-balik Safa dan Marwah, 7 batu melempar jumroh. Kok semuanya 7 bukan 8? Luar biasa. Jadi leluhur kita udah luar biasa ya mensimbolkan ini. Cermat sekali, luar biasa. Para sahabat, bertolaklah kamu dari kebanyakan orang dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat yang ke-200 Allah mengatakan, "Faida qadaitum manasikakum." Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, sudah selesai ibadah hajimu sekarang. Berarti sudah selesai fase Arafah, sudah wukuf di padang Arafah, sudah bisa mengingat Allah di Mas'alil Haram. Apa fase berikutnya? Fase berikutnya adalah ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Fazkurullah kazikrikum abi bapak. Sekarang saya tanya, kalian bisa ingat sama orang tua sekarang? Bisa. Seperti itu mengingat Allah, nggak ada suaranya, hening bening. Au asyadda dzikra, bahkan mengingatnya harus lebih hormat. Dari situlah muncullah yang namanya ibadah syar'i, salat 5 waktu. Ya, iya, supaya mengingatnya lebih hormat. Maka di Quran dikatakan, ya, salat itu dikatakan salat apabila sudah mengingat Allah. Kalau tidak mengingat Allah, tidak dikatakan salat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Disebut salat, mau ingat Allah. Ari teh ingat ke Allah mah. Sana salat. Gitu. Maka salat ada salat hakikat, salat syariat. Secara syariat dipraktikkan 5 waktu untuk membedakan ingat kepada orang tua dengan ingat kepada Allah. Di situ bedanya. Karena dikatakan di ayat ini, ya, fazkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Mengingatnya harus lebih hormat. Gimana nih? Kuliahnya bisa dimengerti? Ya, saya membahas ayatnya pendek-pendek aja. 1-2 ayat tapi agak dalam sedikit supaya kita mengambil intisarinya. Kan ada kepuasan kalau kita baca surat, kalau isi suratnya dapat dimengerti, betul nggak? Kan selama ini kita baca surat nggak pernah dimengerti isinya, betul nggak? Iya. Dan berangan-angan dapat pahala. Luar biasa. Itulah togutmu, pahala. Hati-hati. Ibadah karena ingin pahala, itu pahala itu sudah jadi togut. Ibadah karena ingin surga, surga jadi togut. Ibadah karena takut neraka, neraka jadi togut. Apa togut itu? Segala sesuatu yang menjadi pendorong yang bukan Allah, itulah togut. Makanya setiap kita ibadah karena senderannya adalah togut. Di Quran dikatakan togut itu kerjanya cuma satu, memindahkan kita dari terang menuju gelap.
Wallazina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Terus poek mongkleng buta rajin. Ya, akibatnya apa? Kita sering mengalami salah persepsi sekaligus juga salah proyeksi. Saya kira itu kajian kita hari ini. Lumayan, walaupun cuma 2-3 ayat. Semoga ini bisa memberikan isi, juga bisa menjadikan nutrisi. Ngaji itu harus dapat isi loh, sekaligus nutrisi. Jangan ngaji cuman sekedar ingin dapat pahala atau good itu. Ya, jadi syafaat itu harus datang di sini. Syafaat itu harus dapat sekarang. Dan syafaat itu harus punya kemampuan menyelamatkan kita di sini saat ini sekarang. Kalau datang di tempat ini harus mengalami perubahan kesadaran. Shadaqallahul azim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.